Selamat berjumpa kembali, wahai para pembelajar. Kita masih membahas townscape dari Gordon Cullen. Yang pertama adalah concerning optics. Yang kedua adalah concerning place. Dan saat ini kita membahas yang ketiga. Concern yang ketiga, Anda tahu? Ya, betul ya. Concerning contents. Memang Pak Gordon Cullen ketika jalan-jalan ya, kemudian mengamati berbagai fenomena arsitektur kota, sampai sudut kota pun dia jelajahi gitu. Beliau mencoba menceritakan ke kita secara terstruktur tentang konten-konten atau muatan-muatan apa yang hadir di dalam ruang-ruang kota tersebut. Ya, dari sini kita akan belajar lebih lanjut tentang concerning content. Masih dengan saya Agus Eko Madyo, masih di arsitektur kota dan masih tentang townscape. Nah, concerning optics, concerning place, dan saat ini kita masuk pada concern yang ketiga dalam townscape, yaitu concerning contents. Di sini Pak Gordon Cullen menjelaskan examination of the fabric of towns. Jadi menjelaskan atau menguji bagaimana kota itu muncul karena ada rajutan ya, fabrik itu kayak tenunan gitu. Color, texture, scale, style, character, all foundation. Jadi melihat bagaimana hal-hal yang di luar satu tempat ini juga terajut ya, fabrik kayak tenunan di dalam sebuah place, elemen yang bentang kota itu. Konten pertama ya yang menjadi pembuka buat Pak Gordon Cullen adalah categories. Jadi bayangkan di berbagai kota itu, di berbagai tempat di kota itu ada berbagai kategori ya. Misalnya yang dibuat contoh oleh Pak Gordon Cullen adalah kota yang kategorinya metropolis, kotanya gede pasti. Atau town, kotanya kecil. Atau Arcadia. Arcadia itu semacam rumah tinggal yang ada di desa yang kecil gitulah kalau lihat dari contohnya ya. Nah, ada juxtaposition. Nah, ini menjadi menarik karena fabrik ya. Jadi kalau Anda lihat di pemandangan-pemandangan di sini itu apa sih uniknya gitu. Ini terbangun dari proses sejarah yang panjang ya. Jadi Anda lihat ya, kalau di sebelah kanan sebelah kiri, juxtaposition pertama adalah adanya lereng ya, adanya unsur alam. Kemudian ada secara mudah ada unsur jalan. Jadi lewat ada jalan dulu, ada jembatan. Baru kemudian ada bangunan-bangunan. Jadi juxtaposition itu melihat bagaimana suatu tempat itu bertumpuk-tumpuk ya, bertumpuk-tumpuk ininya fabriknya, tenunannya. Coba kalau gambar kiri atas yang di foreground itu elemen alam ya, mungkin tumbuhnya agak lebih lama. Tapi coba lihat Anda di jauhan, itu bangunan pencakar langit jauh lebih baru. Imediasi, apa sih imediasi? Imediasi itu adalah ketika ada suatu elemen ya yang menjadi penghubung dari satu elemen lain yang mungkin terbangun dalam jangka waktu yang berbeda. Itu misalnya ada kapal ya, ada kapal dan air, lalu ada dermaga. Jadi kapal dan dermaga itu jadi imediasi kita dengan air. Ini juga tentang air ya. Nah, air, sungai, kanal di sini, jalan ini adalah imediasi antara manusia dengan air dan bangunan dengan air. Thinness, ketebalan, apalagi nih ya, orang puitis, makin di sini makin puitis Pak Gordon Cullen. Sebenarnya agak mirip dengan tekstur ya, tapi ini lebih memperlihatkan tentang waktu. Kita coba aja. Here and throughout the next working page, we try to establish the idea of typically of thing being itself. Jadi ya memang objek itu ada di situ. Jadi ini ada karena ada di sini gitu ya. Thisness ya, ya ini gitu. Seeing in detail. Oke, ini lebih mudah ya. Jadi melihat sesuatu yang pada detail. Exposure, apalagi nih, emptiness, semakin kesini semakin puitis saja Pak Gordon Cullen. A great expansion of sky, geometry, dan seterusnya. Jadi exposure itu kalau kita mendapat sepertinya ketika kita ada satu tempat dan melihat pemandangan luas, berpikir luas. Intimacy, nah ini kebalikannya ya. Kalau tadi itu yang luas, ini yang sempit-sempit, tapi bukan sempit yang narrow yang membuat sedikit mencekam, tetapi yang membuat lebih intim gitu, yang lebih kita merasa dekat. Multiple use, nah ini sudah semakin melibatkan manusia ya, ketika beliau cerita mengenai urban fabric tadi ya, rajutannya sudah melihatkan manusia, ada teknologi. Di situ Anda lihat rel kereta api, ada toren air, ada orang bermain ya, kemudian ada tong, ada mobil segala macam.
functional tradition, jadi suatu yang tradisi ya, tapi dia masih punya fungsi sampai sekarang. Jadi warisan masa lalu yang masih digunakan sampai sekarang karena dia masih punya fungsi. Nah, ini contohnya adalah jembatan ya, dan ada pagar di sini. Tekstur, oke, ini tidak terlalu sulit nih. Jadi suatu tempat yang sudah berusia panjang, alam akan membentuk teksturnya sendiri yang unik. Nah, ini yang cukup menarik ketika Gordon Cullen bilang tekstur, saya mengunjungi Kampung Dago Pojok. Jadi gambar sebelah kiri ya, dua gambar sebelah kiri ini tekstur yang barangkali itu kampung ya, karena biayanya sedikit, orang hanya naruh seadanya tanpa cat, tanpa ada, tapi itu jadi karakter kampung. Dan townscape-nya cukup menarik ya, karena berkontur, ada tangga segala macam, ada semen yang tanpa diaci ya. Pertimbangannya murah, tapi buat saya ini artistik ya, artistik. Tapi ketika Kampung Dago Pojok ada gerakan kreatif lewat seni, maka di beberapa tempat dibuatkan mural. Biasanya yang melukis itu anak-anak ya, karena anak-anak itu senang sekali kalau menggambar gitu. Jadi teksturnya beda ya. Tapi inilah karakter Kampung Dago Pojok, Townscape of Dago Pojok. Nah, kalau Braga beda lagi ya, teksturnya ini dibuat oleh arsitek-arsitek Belanda zaman dulu, Art Deco. Jadi didekorasi dan masih ada saat ini. Jadi ini juga bisa menjadi functional tradition ya, warisan masa lalu yang masih ada di saat ini dan masih dipakai. Nah, tetapi Braga juga punya sudut yang lain ya, yang mungkin ini multiple use ya, atau ini lebih ke functional tradition, misalnya becak ya, atau lebih ke content possession ya, ketika ini pelukis dari Jelekong menjadikan Braga, karena Braga itu dikunjungi wisatawan, dia jual lukisan, padahal kampung pelukis ini, Kampung Jelekong ini ada jauh di selatan Bandung. Lettering ya, huruf. Wah, kadang-kadang orang tuh kan punya toko, dia harus mempromosikan tokonya dan menulis, dan kadang-kadang sifat artistik dari penulis toko ini membuat ini menjadi menarik ya, menjadi satu hal yang artistik, dan ini bagian dari content of townscape. Nah, yang cukup menarik ini di Jepang ya. Di Jepang itu pertama adalah rapih ya, tatanannya rapi. Tapi yang kedua, huruf kanjinya itu juga artistik. Ini di Gion dan di Shiwayacho di Kyoto ya. Jadi lettering ini menjadi sebuah elemen artistik. Jadi bukan hanya iklan, tapi ini adalah estetika kota. Nah, satu mahasiswa saya, si Fai ya, Nabila Fairuza ini meneliti ya, menggunakan townscape ini untuk meneliti kampung Arab Pekalongan. Kebetulan dia cerita sama saya bahwa keluarganya itu berasal dari Pekalongan. Gitu, meskipun dia sudah lebih banyak tinggal di Jakarta ya. Ya sudah, kamu pulang kampung sana sama orang tuamu gitu kan, jalan-jalan mengamati kampungmu dan dituliskan secara ilmiah. Oke, jadi konsep-konsepnya Gordon Cullen itu mulai dari here and there, possession dan sebagainya, dieksamin, diuji pada kampung Arab ya. Nah, ini kelihatan ya, sebetulnya kan simple, jalan-jalan ya, lihat ya, jalan dia mulai melihat dari titik 1, 2 sampai 15, kemudian lihat foto-fotonya, kemudian dibuat analisis atau deskripsinya, kemudian dikaitkan dengan komponen townscape yang sudah ditulis sebelumnya oleh Gordon Cullen. Jadi sekali lagi ini jalan-jalan tapi menghasilkan pengetahuan. Jadi ini adalah kesimpulannya ya, mohon dicatat dan direnungkan. Apa sih semangat dari townscape ya, Cape ya? Apa semangat dari Gordon Cullen ketika menuliskan tentang kota? Apa manfaat utama mempelajari townscape? Ya, supaya aktivitas jalan-jalan kita itu bisa menjadi kegiatan yang ilmiah ya, kegiatan mencari ilmu pengetahuan. Jadi karena sekaligus menjadi ilmu pengetahuan, maka kalau kita itu jalan-jalan jadi semangat ya, karena itu jadi proses belajar, dan kalau itu bisa diceritakan dengan terstruktur, itu bisa menjadi sebuah cara untuk mendapatkan dan membagikan ilmu pengetahuan. Apalagi di berbagai kota-kota di Indonesia itu banyak khasanah, keunikan-keunikan yang belum banyak diungkap lewat berbagai buku, lewat berbagai tayangan, sehingga kita sebagai pembelajar arsitektur kota punya kesempatan saat berjalan-jalan kita juga mewartakan pengetahuan ya yang kita dapatkan ketika kita menjelajahi sudut-sudut kota. Nah, mari kita tulis kekayaan tersebut dan kita sajikan secara ilmiah ya, antara lain dengan pendekatan townscape. Bersama saya Agus Eko Madyo, kita gunakan mata kuliah arsitektur kota ini untuk mengembangkan kepekaan ya dan rasa cinta akan khasanah kebudayaan Nusantara ya, kebudayaan bangsa kita yang hadir di setiap sudut-sudut kota kita dari Sabang sampai Merauke. Berarti saya undur diri dulu. Selamat belajar, sampai jumpa pada modul-modul selanjutnya. Salam.